Kami kelompok 1 dari mata kuliah simulasi makroekonomi akan mempresentasikan tentang perkembangan makroekonomika. Apa itu makroekonomi? Makroekonomi adalah istilah untuk berbagai variabel makroekonomi yang mempengaruhi kondisi ekonomi sebuah masyarakat. Kondisi variabel yang dimaksud adalah seperti tingkat pengangguran, inflasi, lapangan kerja, dan juga pertumbuhan ekonomi. Ada 4 permasalahan utama dari makroekonomi. Yang pertama adalah stagnasi perekonomian. Keadaan ini di mana ketika pertumbuhan ekonomi terus berjalan positif dan stabil hanya pada periode tertentu, berarti perekonomian tersebut dikatakan sehat. Yang kedua, ada stagflasi perekonomian, di mana pertumbuhan ekonomi terus berjalan turun, sedangkan tingkat inflasi terus berjalan naik. Yang ketiga adalah tingginya tingkat pengangguran, di mana kesepakatan kerja penuh, sehingga kondisi perekonomian menyebabkan tingkat pengangguran terjadi secara alami. Yang keempat, ketidakseimbangan neraca pada transaksi berjalan. Keadaan ini menunjukkan bahwa nilai ekspor barang dalam sebuah perekonomian menjadi lebih kecil, tidak hanya barang tetapi juga jasa, di mana nilai impor menjadi lebih tinggi, bisa menyebabkan banyaknya dana yang keluar daripada dana yang masuk ke dalam sebuah negara. Kilas tentang perkembangan ekonomika dari pemikiran ITT klasik, di mana pemikiran sebelum Keynes berasumsi sebuah perekonomian selalu dalam posisi equilibrium. Yang kedua adalah teori Keynesian, yaitu kelakuan institusional. Proses penyesuaian otomatis klasik tidak terjadi dalam jangka pendek maupun jangka panjang, namun adanya kekuatan monopoli di pasar yang bisa merusak kerja. Pemikiran monetaris, intervensi pemerintahan dalam perekonomian harus seminimal mungkin dan harus memiliki tahapan di mana anggaran pemerintah lebih baik berimbang dan pertumbuhan jumlah uang yang beredar harus berkesinambungan dengan dan dapat diprediksi. Yang berikutnya adalah perspektif sisi penawaran. Di sini analisis ini bisa dilakukan dengan dua sisi, yaitu permintaan agregat dan penawaran agregat. Berikutnya adalah makroekonomi klasik. Akar dari pemikiran ini adalah bahwa kebijakan pemerintah, fiskal maupun moneter tidak akan berguna bagi perekonomian jangka panjang. Yang terakhir adalah makroekonomi klasik. Masalah mikro yang dihadapi pelaku ekonomi adalah ekspektasi yang tidak rasional, bisa menyebabkan pasar dan kondisi equilibrium kesempatan kerja penuh. Ya, di sini adalah pelaku ekonomi dan pasar agregat. Pelaku ekonomi dalam ekonomi mikro adalah yang pertama adalah rumah tangga, dan berkecabang rumah tangga dibagi 3 lagi, yaitu rumah tangga berhubungan dengan perusahaan, rumah tangga berhubungan dengan pemerintah, dan rumah tangga berhubungan dengan masyarakat luar negeri. Yang berikutnya adalah government atau pemerintahan. Nah, hubungan ini hubungan dengan rumah tangga pemerintah, hubungan dengan perusahaan pemerintah, hubungan dengan masyarakat luar negeri. Yang ketiga adalah perusahaan. Perusahaan dibagi dengan 3 lagi, yaitu hubungan perusahaan dengan rumah tangga, hubungan dengan rumah tangga pemerintah, hubungan dengan rumah tangga pemerintah juga. Yang kedua adalah masyarakat. Yang terakhir adalah masyarakat luar negeri, dibagi dengan hubungan dengan rumah tangga, hubungan dengan perusahaan. Saya Reno dengan NNP 130119905. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pasar agregat. Pasar agregat yaitu pasar di mana kondisi permintaan dan penawaran saling bertemu dan berada pada titik optimal. Yang pertama, permintaan agregat. Permintaan agregat yaitu jumlah barang dan jasa yang ingin orang minta pada saat harga-harga tertentu. Beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan agregat ialah pendapatan atau pengeluaran konsumsi, tingkat bunga, kepercayaan dunia akan bisnis atau investasi,
jumlah uang beredar secara real, pengeluaran pemerintah, pajak, serta pendapatan luar negeri. Harga luar negeri dan nilai tukar real itu juga termasuk ya. Kemudian penawaran agregat. Penawaran agregat ialah jumlah semua barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan dalam berbagai tingkat harga tertentu. Beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran agregat yaitu besarnya angkatan kerja, besarnya stok capital atau modal perusahaan, keadaan atau tingkat teknologi sebuah perusahaan, tingkat pengangguran alamiah, dan harga-harga faktor produksi. Kemudian kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi penawaran dan permintaan agregat, yaitu 1. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter ialah kebijakan yang mengatur jumlah uang yang beredar melalui penurunan atau peningkatan suku bunga acuan bank untuk mengendalikan permintaan dan penawaran. Yang kedua adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yaitu kebijakan untuk mengendalikan permintaan dan penawaran melalui pengurangan, pemindahan, pengeluaran, dan pendapatan pemerintah. Ya, sekian atas presentasi kelompok 1. Terima kasih.